Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revina Gudanti dari Prodi Akuntansi Syariah kelas B. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari soal yang telah saya buat sebelumnya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Akuntansi Keuangan Lanjutan 2. Dalam video ini saya memilih 3 kasus terkait transaksi internasional dan transaksi kontrak forward. Di sini terdapat kasus yang pertama, yaitu tentang kasus ekspor. Pada tanggal 1 Desember 2021, PT ROS melakukan penjualan secara kredit selama 30 hari kepada pelanggan dari negara Eropa sebesar 500.000 euro dengan harga pokok penjualan 50% dari harga jual. Di bawah ini merupakan data nilai tukar yang diperlukan per 1 euro. Berikut ini merupakan data nilai tukar yang diperlukan per 1 euro terhadap rupiah, yaitu pada tanggal 1 Desember 2021 sebesar 14.000 dan pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar 15.000. Di sini terdapat penyelesaian untuk kasus yang pertama, yaitu diketahui terdapat penjualan dalam mata uang euro sebesar 500.000 dengan harga pokok penjualan sebesar 50% dari harga jual, yaitu 250.000. Kurs spot 1 Desembernya 14.000 dan 31 Desembernya 15.000. Penjualan secara kredit selama 30 hari. Pertama-tama kita akan mencari nilai pada saat pengakuan awal, yaitu nilai penjualan dikalikan dengan kurs spot pada saat tanggal pembelian, yaitu sebesar 7 miliar dengan harga pokok penjualannya yaitu 3,5 miliar. Kemudian untuk jurnal pencatatannya, yaitu terdapat piutang pada pendapatan penjualan sebesar 7 miliar. Dan kemudian beban pokok penjualannya pada persediaan terdapat 3,5 miliar. Kemudian kita akan melakukan pengukuran setelah pengakuan, yaitu kita kalikan harga penjualan dengan harga akhir periode transaksi, sehingga diperoleh sebesar 7,5 miliar dan beban pokok penjualannya setengah dari harga penjualan, sehingga didapat sebesar 3,750 juta rupiah. Kemudian jurnal pencatatannya, yaitu terdapat piutang di debit sebesar 7,5 miliar dan pendapatan penjualan di kredit sebesar 7,5 miliar. Dan untuk beban pokok penjualannya pada persediaan ini didapat dari setengah dari harga jual tadi, sehingga nilainya sebesar 3.750 juta rupiah. Jurnal setelah pembayaran dalam bentuk rupiah, yang pertama itu terdapat kas di debit sebesar 7,5 miliar. Ini didapat dari harga jual tadi dikalikan dengan kurs spot pada 31 Desember. Kemudian di kreditnya terdapat piutang dengan nilai yang sama, yaitu sebesar 7,5 miliar. Setelah itu kita akan mencatat keuntungan akibat dari adanya perubahan kurs. Jurnalnya yaitu keuntungan akibat kurs atau akibat perubahan kurs di debit sebesar 500 juta dan piutang di kredit sebesar 500 juta juga. Selanjutnya kita akan membahas penyelesaian untuk kasus 2, yaitu di sini pada tanggal 15 Desember 2021 PT ROS ini melakukan pembelian dari agen di Amerika senilai $5.000 secara kredit selama 60 hari. Kemudian kita akan membuat jurnal transaksi import yang dibutuhkan dengan data sebagai berikut. Di sini terdapat pembeliannya sebesar $50 dan kurs spot pada tanggal 15 Desember 2021 sebesar 15.000 dan kurs spot 31 Desembernya yaitu 14.500 dan untuk pada tanggal 13 Februari 2022 sebesar 14.377. Kemudian nilai-nilai ini tadi kita jumlahkan dalam bentuk rupiah, sehingga dengan kurs spot 15 Desember dengan nilai 15.000 sehingga didapat nilai 750 juta.
Dan untuk kurs spot 31 Desember 2021 dengan nilai 14.500 didapat 725 juta. Dan untuk akhir dari periode transaksi pada tanggal 13 Februari 2022 sebesar 14.377 didapat 718.850.000 rupiah. Untuk jurnal pencatatannya yaitu terdapat persediaan dan akun hutang. Persediaannya di debit dan hutang di kredit sebesar 750 juta rupiah. Ini didapat dari nilai pada saat pengakuan awal transaksi pembelian. Kemudian jurnal nilai tukar kurs pada tanggal 31 Desember yaitu persediaan sebesar 725 juta dan hutang sebesar 725 juta juga. Nilai ini didapat dari jumlah pembelian dalam mata uang dolar kemudian dikalikan dengan kurs spot pada tanggal 31 Desember 2021 sehingga didapat nilai sebesar 725 juta. Selanjutnya nilai kurs tanggal 13 Februari. Di sini terdapat akun persediaan dan pada hutang dengan nilai 718.850.000. Nilai ini didapat dari jurnal pembelian dalam mata uang dolar kemudian dikalikan dengan kurs spot pada tanggal 13 Februari 2022. Selanjutnya kita akan melakukan pencatatan laba dari perubahan kurs pada tanggal 15 Desember sampai 13 Februari 2022. Kemudian terdapat nilai 25 juta. Ini didapat dari selisih antara dari harga pembelian dalam mata uang dolar sebesar 750 juta, kemudian dikurangi 725 juta, sehingga didapat nilai sebesar 25 juta. Dan untuk 6.150.000 ini didapatkan dari selisih antara kurs spot 31 Desember 2021 ini 725 juta, kemudian dikurangi dengan 718.850.000 sehingga didapat nilai sebesar 6.150.000. Jadi keuntungan yang didapatkan dari perubahan kurs tersebut yaitu sebesar 31.150.000 rupiah. Kemudian kita akan melakukan pencatatan terhadap keuntungan yang diperoleh PT ROS tersebut, yaitu terdapat akun hutang dan kas. Hutang di debit sebesar 31.150.000 rupiah dan kas juga di debit sebesar 31.150.000 rupiah. Nilai ini didapat dari keuntungan yang telah kita hitung sebelumnya. Selanjutnya yaitu penyelesaian terkait soal kasus yang ketiga yaitu kontrak forward. Di sini saya memilih transaksi ekspor. ROS Corporate membeli peralatan dari Jepang seharga 100.000 yen pada tanggal 16 Januari 2022 yang pembayarannya akan jatuh tempo pada tanggal 15 Maret 2022. Kemudian pada tanggal yang sama PT ROS tersebut melakukan kontrak forward selama 60 hari untuk membeli 100.000 yen dengan kurs 1 yennya yaitu sebesar 132 rupiah. Hal ini dilakukan untuk mengurangi risiko kerugian perubahan kurs. Di sini kita akan membuat jurnal yang diperlukan terkait transaksi tersebut. Kemudian kita akan membandingkan pengaruhnya terhadap netto yang disebabkan dari adanya transaksi forward ini. Di sini terdapat pembelian peralatannya sebesar 100.000 dalam mata uang yen. Kemudian kurs forward 60 hari 1 yennya yaitu 132 rupiah dan kurs spot pada tanggal 16 Januari 2022 nya sebesar 150 dan pada tanggal 15 Maret 2022 nya sebesar 129. Yang pertama kita akan melakukan pencatatan saat pengakuan. Di sini saat pengakuan dengan nilai 100.000 yen kita kalikan dengan nilai kurs spot pada tanggal pembelian yaitu 16 Januari 2022 ini yaitu sebesar 150 rupiah.
sehingga didapat nilai sebesar 150 juta. Kita akan menghitung kurs forward selama 60 hari, yaitu senilai 132 kemudian dikalikan dengan 100.000 yen tadi, sehingga didapat 132 juta. Dan untuk melakukan pencatatan kerugian akibat adanya perubahan kurs pada transaksi ekspor ini, terdapat piutang pada penjualan senilai 150 juta rupiah. Ini didapat dari nilai yang telah kita hitung tadi, jumlah pembelian peralatan yang dikalikan dengan kurs spot pada tanggal pembelian. Untuk transaksi derivatifnya juga terdapat piutang pada broker sebesar 132 juta dan hutang pada broker dengan nilai yang sama. Nilai ini kita dapatkan dari nilai yang telah kita hitung sebelumnya, yaitu jumlah pembelian yang kita kalikan dengan kurs forward selama 60 hari, yaitu sebesar 132 tadi. Selanjutnya kita akan melakukan pencatatan kerugian akibat adanya perubahan kurs. Di sini terdapat nilai 12.900.000. Ini kita dapatkan dari jumlah pembelian peralatan dalam mata uang yen tadi, kemudian kita kalikan dengan kurs spot pada tanggal 15 Maret 2022 sebesar 129 rupiah, sehingga didapat sebesar 12.900.000 ini. Selanjutnya terdapat nilai sebesar 1.800.000. Ini didapat dari adanya selisih antara jumlah pada saat pengakuan, yaitu sebesar 100.000 kemudian dikalikan dengan kurs spot pada tanggal 16 Januari 2022, sehingga didapat nilai sebesar 15 juta. Kemudian setelah itu jumlahnya kita akan kurangi dengan jumlah pembelian peralatan, kita kalikan dengan jumlah kurs forward selama 60 hari, yaitu sebesar 132 rupiah, sehingga didapat tadi 13.200.000, sehingga didapat sebesar 1.800.000. Nah, untuk pencatatannya yaitu terdapat kerugian perubahan kurs pada piutang sebesar 1.800.000. Selanjutnya, penyelesaian setelah 60 hari, akunnya terdapat kas di debit dan piutang di kredit sebesar 13.200.000. Ini didapat dari kas pada hutang sebesar 13.200.000. Kemudian terdapat hutang sebesar 13.200.000 dan kemudian kasnya berkurang di debit itu sebesar 12.900.000, dan sehingga dari adanya kurs forward tersebut didapat keuntungan sebesar 300.000. Dan untuk perbandingan pengaruh laba netonya, yaitu PT ROS tersebut mendapatkan kerugian. Namun dengan adanya kontrak forward ini, PT ROS tersebut mendapatkan keuntungan sebesar 300.000. Nah, untuk jurnal pencatatannya yaitu memberikan kerugian, di debitnya terdapat keuntungan perubahan kurs sebesar 300.000. Ini didapat dari selisih tadi, sehingga nilainya sebesar 300.000. Dan kerugian perubahan kurs pada kredit sebesar 300.000. Jadi dengan adanya kontrak forward ini, sebelumnya PT ROS mendapat kerugian, namun dengan adanya kontrak forward ini, PT ROS tersebut mendapat keuntungan sebesar 300.000. Sehingga jurnal pencatatannya yaitu keuntungan perubahan kurs sebesar 300.000 di debit dan kerugian perubahan kurs sebesar 300.000 juga di debit. Jadi dengan adanya kontrak forward tersebut, PT ROS ini dapat meminimalisir kerugian yang didapatkan menjadi 1.500.000. Ini didapat dari nilai kerugian yang didapatkan yang pertama sebesar 1.800.000, kemudian dikurangi keuntungan yang didapat PT ROS akibat adanya kontrak forward sebesar 300.000, sehingga jurnal pencatatan rugi bersihnya yaitu kerugian perubahan kurs pada piutang di kredit sebesar 1.500.000. Sekianlah pembahasan yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.